Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah bima dafa'a anhum kaida asyaitani wa fannah wa radda amlahu wa khayyaba dhannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وإن بقعمها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوة المنة والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin muslimat, saimin saimat, para hamba-hamba Allah yang telah berpuasa, yang sedang berpuasa di hari yang kedua ini, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Para pemirsa Saharuddin Channel yang semoga puasanya diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan yang kedua pada hari Ramadan kedua ini kita lanjutkan kajian kita kitab Ihya Ulumuddin, bab atau kitab Asraris Shaumi wa Muhimmatiha, tentang bab rahasia-rahasia puasa dan yang terpenting dari puasa itu. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah dan penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa puasa memiliki banyak sekali keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, bahkan termasuk rukun-rukun Islam yang lainnya. Salah satunya adalah ibadah puasa itu termasuk bahkan merupakan 1/4 dari keimanan karena 1/2 dari kesabaran, sementara kesabaran adalah 1/2 dari keimanan. Kemudian ibadah puasa juga disandarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, di mana dalam hadis yang telah kita baca kemarin bahwa kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, karena puasa itu untukku. Nah, Allah sandarkan puasa kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Tentu balasan puasa itu tanpa batas. Dan kita lanjutkan hari ini, kita akan lanjut membaca kitab Ihya Ulumuddin, bab tentang Kitabu Asraris Shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini. Qaddasallahu sirra wa nawwara darihah, khususan ila ruh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala was-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah seperdua dari kesabaran. Faqad jawaza thawabuhu qanunat taqdiri wal hisabi. Sungguh puasa itu melampaui pahalanya. Jadi pahala puasa itu melampaui qanunat taqdiri, hitung-hitungan, wal hisabi, dan perhitungan. Jadi melampaui batas. Puasa itu pahalanya dan kesabaran itu pahalanya tanpa batas, melampaui perhitungan. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bagimu tentang penjelasan keutamaan puasa itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan keutamaan puasa. Beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah itu, la khulufu famis shaimi, pasti atau sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi, di sisi Allah itu lebih harum, lebih wangi, min rihil miski, daripada wewangian misk atau kasturi. Jadi lebih bau daripada bebauan atau harum-haruman al-misk atau kasturi, ya pokoknya bau wangi banget. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, innama yadharu syahwatahu. Jadi kenapa orang yang berpuasa itu wangi mulutnya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Karena innama yadharu syahwatahu, mereka atau orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, mengabaikan syahwatnya, menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dan juga meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, li ajli. Nah ini penekanannya, li ajli, karena aku, kata Allah. Jadi orang yang berpuasa dia meninggalkan syahwatnya, keinginannya, seksualnya, makanannya, minumannya, li ajli, karena aku, kata Allah. Fasawmu li wa ana ajzi bih, maka puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tentu bukan dalam perhitungan manusia, tapi dalam perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu tanpa batas. Ini keutamaan puasa ya. Jadi nanti orang yang berpuasa akan wangi mulutnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena meninggalkan syahwat makan dan minumnya karena Allah. Jadi bukan karena yang lain-lain, bukan karena diet, bukan karena ingin sehat, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu, tapi li, kata Allah, li ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun, surga itu memiliki pintu, yuqalu lahur rayyan, pintu yang dinamakan ar-rayyan. Jadi pintu surga itu nanti ada namanya pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, yang tidak akan boleh dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti di surga ada pintu VIP buat ahli puasa, orang-orang yang shaim.
ada pintu khususnya. Jadi kalau di mall atau di bandara atau di terminal kan ada pintu VVIP. Ini lebih VVIP lagi nanti di surga. Khususan. Wah, bagi orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Wa huwa maw'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazai shaumih. Dan pintu surga itu, surga Ar-Rayyan itu dijanjikan biliqa'illahi ta'ala fi jazai shaumih, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fi jazai shaumi, untuk menerima balasan dari puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kegembiraan, ada dua kebahagiaan yang tinggi, yang puncak. Yang pertama farhatun inda iftarih. Yang pertama kebahagiaan saat mau berbuka puasa. Kita kan kalau mau buka senang banget kan, wah udah mau makan. Jadi ada kegembiraan tersendiri, ada kepuasan. Alhamdulillah kami sudah menunaikan ibadah puasa, akhirnya selesai juga satu hari. Itu kan bahagia. Di kebahagiaan sesungguhnya bukan karena mau makannya ya, tapi bahagianya karena sudah mampu gitu. Alhamdulillah selesai. Kan kebahagiaan manusia salah satunya adalah ketika selesai melakukan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu itu berat atau berharga. Orang selesai kuliah S1 kan senang banget pas wisuda itu, karena selesai menunaikan kuliah. Orang selesai bertanding lalu juara, bahagia. Jadi manusia itu secara fitrah akan merasa bahagia ketika selesai menunaikan sesuatu yang berharga. Nah, puasa adalah ibadah yang sangat berharga, maka ketika menjelang takjil berbuka, orang pasti bahagia. Wa farhatun, yang kedua adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kebahagiaan orang berpuasa itu ketika mau buka dan ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan presiden aja kan senang banget ya. Jumpa dengan menteri, dengan gubernur, senang, pengen foto itu. Nggak tahu nanti di surga ada selfie juga nggak ya nanti kalau ketemu Allah, selfie dulu, ketemu Nabi. Wallahu ta'ala alam. Tentu surga itu jauh dari yang kita gambarkan, tidak pernah terbesit oleh hati, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Itulah surga, jauh dari yang kita bayangkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in babun, segala sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaumu, dan babnya atau pintunya ibadah adalah puasa. Jadi segala sesuatu punya pintu, dan pintunya ibadah itu puasa. Makanya puasa itu dimiliki oleh semua agama. Bahkan semua nabi dan rasul itu punya syariat puasa. Hanya kaifiatnya dan cara-caranya beragam, macam-macam. Tapi semua nabi itu punya tradisi berpuasa. Makanya kata Allah, kama kutiba 'alal ladina min qablikum, seperti kami mewajibkan umat-umat terdahulu. Berarti umat-umat terdahulu juga berpuasa, cuman kaifiatnya dan tata caranya yang beragam atau berbeda-beda. Tetapi semua umat itu punya ibadah tradisi puasa, karena puasa adalah babul ibadah, babnya
atau pintunya ibadah. Maka orang yang ingin menunaikan ibadah pasti kuncinya adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumus shaimi ibadatun. Nah, ini agak penting dipahami nih hadis ini ya. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Jadi ini pertama kita harus clear ya, bahwa dalam Islam itu ibadah itu mudah. Jadi syariat Islam itu mudah. Bahkan tidur pun itu bisa jadi ibadah. Ini menjelaskan tentang keistimewaan puasa ya. Bukan berarti kalau gitu ya nggak usah ngaji, nggak usah sholat, kan tidur juga ibadah. Bukan. Jadi ini menunjukkan bahwa tingginya, mulianya, istimewanya yang namanya puasa. Karena sampai tidurnya pun tetap dihitung ibadah. Karena orang berpuasa itu kan menahan makan, menahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti sepanjang itu dia dinilai beribadah. Apapun yang dia lakukan, termasuk yang mubah sekalipun. Jadi duduk-duduk, diam, bahkan tidur pun termasuk dalam dihitung ibadah. Yang penting bukan dosa ya, karena kalau berbuat dosa nanti puasanya yang kurang, bahkan sampai puasanya batal. Nanti akan dijelaskan di sini banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa yang kita tidak sadari. Sekali lagi sebenarnya banyak sekali yang kita lakukan selama ini yang membatalkan puasa. Tentu puasa batin ya, karena kitab Ihya ini yang kita baca di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sisi batinnya ibadah puasa. Jadi sampai tidur pun itu bisa bernilai ibadah. Tetapi tentu berbeda kemuliaannya antara orang yang tidur dengan yang ngaji. Gitu. Jadi bukan berarti nanti tidur aja. Ya bagus sih, karena sudah puasa lumayan lah. Jadi orang yang puasa tapi kerjanya tidur itu sudah lumayan karena udah berpuasa. Tapi tetap saja kurang. Karena akan lebih baik jika puasa diisi dengan ngaji, tadarus, ngaji, baca kitab, baca buku, zikir, sedekah, dan hal-hal lain yang bermanfaat ya. Jadi minimal tidur. Jadi tidur pun dinilai ibadah, tapi jangan anggap berarti cukup tidur saja, karena banyak hal-hal lain yang lebih penting dari tidur. Jangan terlalu banyak tidur lah ya, perbanyak ibadah yang lain yang lebih tinggi nilainya. Warawa, dan meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masih kita mengkaji hadis-hadis tentang keistimewaan puasanya. Beliau bersabda, "Idza dakhala syahru ramadhana", apabila masuk bulan suci Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannati, pintu-pintu jannah atau pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nari, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup. Wa suffidat asyayatinu, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Jadi kalau datang bulan suci Ramadan, ini sudah sering kita dengar hadisnya ya. Kalau masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan terbelenggu, terikat. Ini jangan dipahami secara teks ya, secara tekstual. Berarti kalau Ramadan itu surga sedang terbuka, neraka tertutup secara lahiriah. Nggak perlu ya, karena kita nggak perlu melihat surga di sana apakah sedang terbuka atau tertutup. Maksudnya hadis ini adalah peluang untuk masuk surga itu besar. Jadi makna hadis ini bahwa ketika Ramadan datang, peluang untuk selamat, untuk meraih pahala yang besar hingga kita bisa masuk surga itu terbuka lebar. Sedangkan
masuk neraka, peluang masuk neraka itu kecil sekali, karena pahala itu berlipat-lipat dan semangat berbuat kebaikan itu meningkat drastis ya. Coba bayangin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, para jamaah, coba ya, yang ahli maksiat pun, yang hari-harinya nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah nutup aurat, itu biasanya masuk Ramadan itu tiba-tiba jadi alim ya, bukan alim ya, tiba-tiba jadi ahli ibadah, jadi berhijab dan rajin sholat misalnya. Jadi coba, karena memang bulan Ramadan ini membuat kita itu seperti neraka itu tertutup gitu. Jadi pintu-pintu jalan ke neraka seolah tertutup, dan memang ditutup kan. Jadi kiasannya bahwa semangat melakukan ibadah kebaikan kepada Allah itu terbuka lebar, sedangkan peluang melakukan keburukan itu kecil. Maka pintu neraka tertutup, maksudnya kemungkinan masuk neraka itu kecil. Makanya ini kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan bisa silakan saja kalau ada yang memaknai hadis ini secara tekstual ya, bahwa memang benar-benar pintu neraka sana itu tertutup ya, itu tergantung pemahaman kita saja. Jadi bisa dimaknai secara tekstual, bisa dimaknai secara isyarat, bahwa saat Ramadan peluang untuk melakukan kebaikan itu tinggi sekali, semangat melakukan ibadah itu besar sekali, sementara peluang atau keinginan melakukan dosa itu kecil di bulan suci Ramadan ini. Tentu bagi orang-orang pilihan ya, yang memiliki keimanan yang dalam, keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wanada munadin. Dalam hadis itu disebutkan ada yang berteriak, itu yang memanggil. Jadi ada suara memanggil, ya baghiyal khair. Tentu ini suara malaikat ya. Ya baghiyal khair halumma. Jadi ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, dibelenggu. Lalu ada yang memanggil, ada suara, ya baghiyal khairi halumma. Wahai yang mengharapkan, yang menuntut kebaikan, mendekatlah, siap-siaplah. Jadi ini seperti pengumuman ya. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu datang, itu kayak ada pengumuman gitu. Pengumuman, perhatian. Bagi yang ingin meraih kebaikan, yang ingin mencari kebaikan, siap-siaplah. Yang mau dekat dengan Allah, bersiap-siap, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarri uksur. Ada yang baca aksir. Wahai yang menginginkan kejahatan, berhentilah. Jadi kayak pengumuman gitu. Yang menginginkan kebaikan, bersiap-siap, sekarang waktunya. Yang ingin kebaikan, tangguhkan dulu, jangan dulu, atau hentikan. Yang mau berbuat baik, hentikan, batalkan. Itu. Wa qala Waqi', dan berkata ulama besar namanya Imam Waqi' fi qawlihi ta'ala. Jadi Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i ya. Beliau berkata tentang firman Allah, fi qawlihi ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 24 ada firman Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah. Ini bagi penghuni surga. Bagi penghuni surga itu dipanggil oleh Allah di dalam surga, kulu, makan, washrabu, minumlah, hani'an, dengan puas, sepuas-puasnya, dengan sesenang-senangnya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena buah hasil dari apa yang kalian tinggalkan, yang kalian amalkan dulu ketika di dunia, pada hari-hari yang lalu. Jadi nanti di surga Allah akan bilang, wahai para penghuni surga, berbahagialah, silakan makan sepuasnya, minum sepuasnya, berbahagialah sebahagia-bahagianya karena hasil jeripaya yang telah kalian lakukan dulu di dunia. Nah, maksudnya kulu washrabu ini, makan dan minumlah di surga, kata Imam Waqi', hiya ayyamus syiyam. Jadi makna fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang lalu. Jadi makan dan minumlah
sebagai balasan apa yang kamu lakukan pada hari-hari yang lalu, ayyamil khaliyah. Hari-hari yang lalu maksudnya di sini kata Imam Waqi adalah ayyamus siyami, hari-hari puasa. Kenapa? Mereka penghuni surga itu disuruh minum karena dulu nggak minum, disuruh makan karena dulu nggak makan. Jadi ayat ini seolah-olah berbunyi ya, pengumuman nanti di surga, wahai yang dulu lapar, yang dulu menahan makan, menahan minum, lapar, haus di dunia saat puasa, sekarang minum sepuasnya, sekarang makan sepuasnya gitu. Jadi kebalikan ya, buah dari puasa kita nanti akan makan sepuasnya. Bagi yang lapar, menahan lapar di sini. Jadi nanti yang akan disuruh Allah makan sepuasnya di surga, minum sepuasnya di surga adalah orang yang menahan lapar, menahan haus di sini di dunia ini pada saat berpuasa. Kenapa disuruh makan minum? Kenapa itu maksudnya hari puasa? Idtaraku fihal akla wasyurba, karena mereka itu meninggalkan makan dan minum pada hari-hari di dunia ini. Jadi mereka disuruh makan minum sepuasnya nanti di surga. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis tadi itu penjelasan tentang balasan bagi orang yang berpuasa, menahan makan, menahan minum, lapar dan haus. Dan waqad jama'a, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggabungkan fi rutbatil mubahati, menggabungkan keistimewaan atau derajat ketinggian, derajat keunggulan ya. Jadi ketinggian, keistimewaan atau kelebihan bainaz zuhdi fid dunya wa bainas shaumi. Jadi Rasulullah mengunggulkan atau membandingkan derajat orang yang zuhud di dunia dengan puasa. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan orang yang puasa dengan orang yang zuhud di dunia ini. Faqala, di mana Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabbil abidi fayaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yubahi. Jadi sesungguhnya Allah yubahi malaikatahu bisyabbi al-abidi. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara malaikatnya dengan ahli ibadah dengan berfirman, fayaqulu, Allah berfirman, ayyuhasyabut tariku syahwatahu, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya, kecenderungan-kecenderungan duniawinya, keinginan-keinginan syahwatnya, li ajli, demi aku atau karena aku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, mensejajarkan malaikatnya dengan ahli ibadah. Al-mubdhilu syababahu li, yang menghabiskan masa mudanya karena aku. Wah, Masya Allah, ini panggilan bagi para pemuda yang ahli ibadah. Anta indi kaba'di malaikati, engkau wahai pemuda, indi di sisiku kata Allah, kaba'di malaikati, itu seperti atau sejajar dengan malaikat-malaikatku. Masya Allah. Jadi ahli ibadah, ahli puasa yang menahan at-tariku syahwatahu, yang menahan syahwatnya, yang menahan keinginan-keinginan syahwatnya, itu akan disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari nanti di sisi Allah dengan malaikatnya. Masya Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi shaimi, mengenai orang yang berpuasa. Yaqulullahu azza wa jal, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tentu ini hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Unzuru ya malaikati, lihatlah wahai para malaikatku, ila abdi. Dalam redaksi lain, ya, kitab lain itu redaksinya didahulukan ya malaikati unzuru ila abdi. Tapi kalau di kitab saya ini unzuru ya malaikati ila abdi. Jadi ada yang didahulukan ya malaikatinya. Ya malaikati unzuru ila abdi, wahai para malaikatku, lihatlah hambaku ini. Kenapa hamba itu? Taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, keinginan-keinginan duniawinya, waladzatahu, dan kenikmatan-kenikmatannya, wa ta'amahu, dia meninggalkan makannya, wa syarabahu, dia meninggalkan minum, min ajli, karena aku atau demi aku. Masya Allah, dipuji-puji oleh malaikat, dipuji-puji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Itulah ahli saum, ahli puasa. Wa qila fi qawlihi ta'ala, dan disampaikan atau disebutkan, dijelaskan oleh para ulama tentang firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini di surah As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada yang tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada yang bisa tahu apa yang disembunyikan buat mereka dari qurrati a'yun, atau balasan, ya, balasan buat mereka, mungkin bidadari, balasan yang indah di dalam surga, itu tidak ada yang bisa tahu. Saking indahnya, saking bahagianya, dan saking nikmatnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Qila, dikatakan bahwa maksud ayat ini karena maksudnya apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa nih? Ibadah apa nih yang mereka lakukan? Nah, itu ditafsirkan kana amaluhumus siyam. Amalnya yaitu puasa. Jadi yang dimaksud balasan buat mereka ini jazaa'an bima kanu ya'malun, maksudnya balasan buat ibadah puasa mereka. Jadi balasannya la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Masya Allah. Kenapa pahalanya begitu besar sehingga tidak bisa diketahui, tidak bisa dihitung, tidak bisa terlihat pahala yang saking besarnya, saking istimewanya itu? Li'annahu qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan bagi orang-orang yang sabar pahalanya bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Jadi gini, ayat sudah dibahas kemarin ya, pertemuan yang lalu. Jadi karena Allah memberikan pahala buat yang sabar menahan lapar, haus, syahwat, dan semua yang membatalkan puasa, mereka ahli sabar atau ahli puasa ini pahalanya tanpa batas, maka tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa menjelaskan, saking banyaknya dan saking tingginya, saking tidak terbatasnya. Fayufragu lis-shaimi jazaa'uhu ifraghan, maka disempurnakan bagi orang yang berpuasa itu jaza'uhu atau jaza'ahu ifragha, pahalanya atau balasannya dengan sesempurna-sempurnanya. Wa yujazifu juzafan, dan dia akan diberikan, dibalas dengan pemberian balasan diborong gitu, diberikan sebanyak-banyaknya.
fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin. Tidak bisa lagi dihitung, tidak bisa lagi dibatasi, tidak bisa lagi ditakar. Jadi semua tanpa batas. Wajadirun bi an yakuna kadzalika, dan memang pantas seperti itu. Jadi memang pantas balasan orang yang berpuasa seperti itu tanpa ada batasnya. Kenapa? Li'anna shauma innama kana lahu, karena sesungguhnya puasa itu sesungguhnya hanya untuk Allah. Jadi diperuntukkan khusus untuk kepada Allah. Jadi karena puasa itu memang spesial untuk Allah, khusus untuk Allah ya. Secara fokus ke Allah, spesial untuk Allah. Wa musyarrafan bin nisbati ilaihi, dan dimuliakan, puasa itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Kata Allah, puasa itu adalah li wa ana ajzib, itu untukku, jadi dinisbatkan kepada Allah, karena itulah kemuliaan puasa. Wa in kadatil ibadatu kulluha lahu, meskipun memang sesungguhnya ibadah-ibadah itu semuanya untuk Allah. Jadi mungkin ada yang bingung ya, puasa itu untuk Allah. Ya, bukankah semua puasa memang untuk Allah gitu kan? Jadi kenapa puasa dibilang spesial untuk Allah? Kan semua ibadah untuk Allah juga gitu. Berarti sama, beda. Ada di sini disebutkan memang meskipun semua ibadah itu untuk Allah, tetapi kalau khusus puasa itu Allah sendiri yang langsung menisbatkan puasa itu kepada dirinya. Jadi Allah sendiri yang menisbatkan puasa kepada dirinya. Kama syarrafal baita bin nisbati ila nafsi, persis seperti Allah menyandarkan, menisbatkan Baitullah kepadanya. Kan Baitullah, rumahnya Allah. Padahal semua rumah, semua masjid itu rumah Allah, ya kan? Wa ardu kulluha lahu, padahal semua dunia ini, semua tanah, ya seluruh dunia ini ya rumah Allah gitu, punya Allah. Tapi kenapa Baitullah itu dikhususkan Baitullah, rumah Allah? Kenapa hanya Ka'bah atau Masjidil Haram disebut Baitullah? Kenapa hanya Ka'bah? Padahal kan semua masjid, semua tanah itu Baitullah, tapi Allah menisbatkan secara spesial itu Ka'bah. Nah, sama dengan ibadah puasa. Memang semua ibadah milik Allah, untuk Allah, tapi Allah menspesialkan lagi khusus untuk ibadah puasa itu lebih spesial. Li, untukku. Allah sandarkan kepada dirinya, seperti Allah memuliakan Ka'bah, Baitullahi, rumah Allah. Padahal ya Jannatin juga Baitullah, Istiqlal juga Baitullah, tapi Allah menisbatkan secara spesial Ka'bah. Itulah keistimewaan-keistimewaan puasa yang Masya Allah luar biasa, sangat banyak, tidak terbatas ya pembahasan tentang puasa ini. Nah, kenapa puasa ini lebih spesial dibanding ibadah-ibadah yang lain? Padahal semua ibadah itu untuk Allah. Kenapa lebih dispesialkan lagi? Allah, puasa itu untuk Allah. Ini akan dijelaskan lagi karena dua alasan. Lima'nayain. Jadi kenapa Allah menspesialkan puasa seperti memuliakan Ka'bah dibanding rumah Allah yang lain gitu. Ini alasannya dua ya. Dan alasan itu akan dibaca pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa dijaga puasanya dengan baik, diistiqomahkan, dan semoga kita semuanya berhasil meraih ibadah puasa dengan sempurna, baik secara zahir maupun puasa batin yang kita jelaskan dalam pertemuan ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya videonya di subscribe, di like, dan di share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada yang lain. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nanti insya Allah tidak akan ketinggalan dengan setiap video-video baru yang diupload dari channel ini, Saharudin Channel. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.